Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 20 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang setia dalam hidup kami, kendati seringkali kami tidak setia. Kami bersyukur pada malam ini kami boleh berhimpun kembali bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua. Berbicaralah ya Tuhan karena kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 2 Yohanes. 2 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus.
Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini seruan-seruan bahkan perintah untuk melakukan kebenaran itu terus-menerus diperdengarkan bagi semua orang. Mengapa? Karena sampai saat ini pula masih begitu banyak orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Rasul Yohanes melalui suratnya yang kedua kemudian memperingatkan bahwa telah muncul penyesat-penyesat, yaitu orang-orang yang mengajarkan pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah tentang kehidupan Kristen. Karena itulah Rasul Yohanes menghimbau kepada para pembaca suratnya untuk menolak ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran keliru atau ajaran-ajaran palsu itu. Walaupun di tengah pengajaran yang salah, akan tetapi masih banyak orang yang mempertahankan kebenaran yang mereka terima dengan hidup menurut perintah Allah. Itulah sebabnya Yohanes memberikan pujian kepada mereka karena kehidupannya yang tetap melakukan kebenaran itu. Selain itu Yohanes memberikan pujian juga kepada mereka yang melakukan kebenaran, tetapi lebih lanjut Yohanes tetap mengingatkan supaya mereka saling mengasihi di tengah perbedaan yang sedang terjadi di antara mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan yang sama. Tantangan di mana banyak orang yang berusaha mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, karena itu sebagai orang percaya, kita harus memiliki pondasi, memiliki dasar yang kuat dengan merenungkan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita melalui karya keselamatan. Karena itu, tetaplah berjalan dalam kebenaran bersama Kristus. Karena melalui semua itu, kita akan memperoleh kekuatan yang akan terus memotivasi, mendorong kita menjalani kehidupan dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Yang menyelamatkan
bersafaat kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur, ya Bapa kami di sorga, kembali kami datang menaikkan nada syukur kami kepadamu malam ini. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan bagi kami semua boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ataupun di tempat yang dijangkau oleh layanan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini boleh kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran bersama dengan Engkau ya Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui program ini. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Berbagai harapan kerinduan mereka bangun. Kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa, sendengkan telingamu mendengar setiap harapan dan kerinduan itu. Jawablah pada waktumu ya Allah. Beberapa di antara saudara-saudara kami terus bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa ya Allah agar supaya Engkau sendiri yang akan menjamah mereka, memulihkan mereka dalam kasih-Mu. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Nita Kende, Bapak Sukamto, Atik Toyang, anak dari Ibu Berta, Bapak Radit, dan mungkin masih ada yang kami tidak sebutkan namanya, tapi juga mereka bergumul karena sakit. Pada saat ini kami berdoa dan memohon sekali lagi Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, ataupun juga yang dirawat di rumah-rumah mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga yang selalu menengadahkan tangan mereka berharap kepadamu dalam berbagai-bagai kerinduan mereka. Kami berdoa Tuhan sendengkan telinga Tuhan mendengar dan menjawabnya. Baik yang terus berjuang dalam penyelesaian studi mereka, bahkan anak-anak kami yang berjuang dalam studi sementara mempersiapkan diri menghadapi semester. Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kesehatan, sehingga proses itu boleh dijalani karena Tuhan mengasihi dan berkenan memberkati mereka. Begitu juga yang terus berjuang mencari pekerjaan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka yang berjuang mencari pekerjaan. Sekali lagi Tuhan tolong mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka ya Allah. Juga bagi mereka yang berjuang dalam karir, buka jalan Tuhan bagi mereka semua. Sekiranya ada kekuatan-kekuatan lain, rencana jahat, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang menghambat semuanya, kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami patahkan dan hancurkan. Terpeliharalah kami semua dalam belas kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka, bahkan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yohanes di Panglawa, Bapak Freddy sama satu Cecilia Nur Akbar, Ibu Rismawati. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka atas pertambahan usia mereka hari ini. Kiranya mereka terus terberkati dalam menjalani tahun baru hidup mereka, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran bersama dengan Engkau. Bagi keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, kami bersyukur bersama dengan Bapak Kamarudin dan Ibu Novitri Santi Yusuf. Berkati keluarga ini Tuhan, karena Engkaulah yang memperjumpakan mereka, Engkau pula yang akan menuntun mereka menjalani rumah tangga mereka. Berkati dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam rumah tangga. Berkati anak-anak mereka ya Allah.
Tuhan, berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu terus-menerus dibangun. Kami berdoa Tuhan memberkati majelis gereja-Mu, memberkati pengurus OIG dan semua tim yang terkait di dalamnya, agar mereka terus bersinergi dalam kasih dan Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih untuk pemimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat mereka, Tuhan terus menopang mereka, memberi hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan, terkhusus dalam mengatasi pandemi COVID-19 di negeri kami ini. Tuhan, berkati pula lah para orang tua kami di usia senja mereka. Beri hikmat-Mu bagi mereka, kiranya mereka terus menikmati usia tua mereka dalam damai, sejahtera, dan kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Ketika malam ini kami akan beristirahat, peliharakanlah kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Mohon ampun untuk salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua terberkati dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.